Bicara kita yang pertama, kita undang Profesor Dr. Ikhwan Rinaldi, spesialis penyakit dalam, konsultan hematologi onkologi medik, magister epidemiologi, magister pendidikan kedokteran, Pinasim FACP, panjang sekali gelarnya. Prof. Ikhwan, eh, bisa ditampilkan CV-nya? Nah, terima kasih. Prof. Ikhwan Rinaldi lahir di Jakarta 24 Agustus 1973. Sekarang posisinya adalah Head of Lecturer, Kepala Departemen ini, Internal Medicine Study Program OKPS ya, Ketua Program Studi Penyakit Dalam di FKUI. Beliau Doktoral Program of Epidemiologi tahun 2016 ya. Kemudian ini daftar training beliau ya, dan beliau sudah tidak diragukan lagi expertnya di bidang ini. Maka kita sambut ya untuk Profesor Dr. Ikhwan Rinaldi. Prof Ikhwan. Ya, Nah, silakan, bisa. Mas. Oke. Kami persilakan untuk memaparkan materi pertama, Prof, dengan judul Recent Updates on CML Treatment and Patient Management. Untuk Prof. Ikhwan, kami berikan waktu 45 menit. Monggo, Prof. Baik, Dr. Yati. Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semua. Mungkin koreksi, jadi saya sekarang sebagai sekretaris program studi pendidikan dokter spesialis penyakit dalam. Oh, Dan baik, Prof. kebetulan saya pendidikan S3-nya 2 kali, jadi dari 2013 S3 kedokteran dan di 2023 kemarin S3 epidemiologi klinik. Nah, kebetulan saya nih memang waktu masuk di hematologi onkologi medik terpapar banyak dengan kasus-kasus kronik myeloid leukemia karena di RSCM itu banyak sekali pasien-pasien yang awal mulanya itu mendapat program GIPAP namanya. GIPAP itu program pemberian atau pembiayaan obat imatinib atau tiroxin kinase inhibitor yang pertama di Indonesia tahun 2001. Jadi sebelum sekarang pakai BPJS, dulu Indonesia melalui Prof. Ari yang pertama kali mempelopori itu ada program GIPAP yang masuk ke Indonesia. Mohon izin saya menyampaikan recent update on CML treatment and patient management, monitoring therapy using expert BCR-ABL. Jadi ini tidak diragukan lagi, saya rasa teman-teman semuanya sudah tahu dan hafal betul bahwa bagaimana leukemia granulocytic kronik ini terjadi. Ini merupakan satu kanker yang merupakan model ya, model bahwa kalau mau terjadi kanker atau neoplasma ini eh, adalah terjadi karena adanya perubahan genetik ya. Perubahan genetik ini di sini diawali dengan perpindahan kromosom secara silang sebenarnya 9 ke 22, 22 ke 9 gitu ya. Yang kita sebut namanya translokasi resiprokal gitu. Nah, sehingga terbentuk satu gen baru ya. Gen baru ini adanya di kromosom 22 ya. Gen yang disebut dengan BCR-ABL gitu. Sehingga dengan adanya gen BCR-ABL ini terjadilah proses proliferasi dari sel-sel terutama granulopoiesis ya yang meningkat ya sehingga terjadi peningkatan produksi granulosit yang sangat signifikan ya dari apa namanya bisa mencapai sampai 200.000 sampai 300.000 gitu. Nah, ini terjadi karena adanya apa sinyal peningkatan sinyal transduksi ya, sinyal transduksi yang di bawah apa namanya
protein BCR-ABL gitu ya. Jadi adanya protein BCR-ABL itu menyebabkan terjadinya aktivasi dari jalur sinyal transduksi di bawahnya ya. Ada jalur RAS, ada STAT5, P3K, AKT, mTOR ya, yang menyebabkan terjadinya proliferasi sel-sel leukosit yang matur ya. Dan makin banyak sel yang matur ini, maka dia akan berinfiltrasi ke dalam limpa yang seringkali kita temukan limpa pasien membesar. Di klinis itu seringkali pasien datangnya salah ke bedah gitu karena ngerasa ada benjolan di perut sebelah kirinya, lalu akhirnya bedah mengirimkan ke hematologi karena terlihat leukositnya sangat tinggi sekali ya sampai ratusan ribu dan disertai dengan peningkatan sel blast dan adanya sel-sel tingkat maturasi yang berbeda dari promyelosit, myelosit dan metamyelosit serta mieloblast sendiri. Nah, ini eh, sehingga kita akan menemukan sebenarnya fase dari leukemia granulocytic kronik atau chronic myelocytic leukemia ini ada 3 fase. Yang paling sering kita temukan memang fasenya adalah fase kronik, di mana kita menemukan sel blastnya itu di bawah 10% dengan HB dan trombosit dengan jumlah yang tidak menurun biasanya, bahkan trombositnya justru seringkali meningkat dan kita sering menemukan adanya blast bersama promyelosit, myelosit dan metamyelosit. Kita di klinis sering diajari bahwa gambarannya seperti gambaran pasar malam gitu. Kemudian ada fase yang lebih tinggi lagi, fase akselerasi dan fase blastik di mana blastnya makin meningkat ya, 10 sampai 19% baik di darah tepi maupun di sumsum tulang dan biasanya disertai dengan trombosit yang menurun ya atau juga trombositosis yang sangat tinggi gitu ya, hampir di atas 1 juta gitu. Dan kalau dia udah fase blast, maka mulailah terjadi penurunan HB dan penurunan trombosit dengan blast 20%. Biasanya di blast yang di atas 20% ini kita tidak lagi melihat berbagai tingkat maturasi, tapi kita hanya melihat blast 20%, tetapi dengan limpa yang membesar. Sehingga kadang-kadang dengan yang akut kita bisa bedakan itu dengan limpa yang besar, berarti dia mulainya dari eh, fase kronik ya dari CML yang bertransformasi menjadi krisis blastik dan kita temukan limpa yang membesar. Nah, pengobatan dari CML ini apa namanya terjadi apa namanya dilakukan mulai ditemukannya obat yang dinamakan tirosin kinase inhibitor. Jadi tadi itu yang sinyal transduksinya ada sinyal transduksi dari tirosin kinase. Kenapa disebut tirosin kinase? Karena adanya sinyal itu terjadi karena adanya fosforilasi dari apa namanya pocket ya, pocket BCR-ABL masuk fosfat ke dalam pocket itu, kemudian dilanjutkan dengan apa enzim enzim di bawahnya sehingga akhirnya menyebabkan proliferasi dari sel-sel leukosit dan anti apoptosis dan survival yang lebih tinggi sehingga leukositnya banyak, matinya lama dan terjadi penumpukan jumlah leukosit di darah tepi dan kita bisa menemukan blast yang banyak di dalam sumsum tulang. Nah, dalam pengobatannya itu eh, ada eh, penentuan faktor resiko atau eh, stratifikasi resiko ya sebenarnya kalau di awal-awal dulu waktu di mulai pengobatannya di zaman obat namanya hidroksiurea di mana obat ini adalah obat penghambat RNA sintetase itu ada namanya SOCAL score ya dengan rumus tertentu dan agak jelimet ya kadang-kadang di klinis juga tidak terlalu apa namanya dipraktekkan gitu. Tapi sebenarnya kalau dalam penelitian kita mestinya kita bisa gunakan ini untuk menilai ya apakah dia masuk risiko rendah maupun risiko tinggi ya sehingga
bisa ditentukan sebenarnya obat-obat pilihannya apa di zaman sekarang ini. Nah, yang terbaru ada namanya UTOS score ya. Ini simple ya. Sebenarnya 7 kali basofil dalam persen ditambah 4 kali ukuran limpa. Ini yang kadang-kadang ngukur limpa itu males, nggak ada meteran, nggak ada penggaris, jadi kadang-kadang jarang yang terukur. Kita hanya pakai softener gitu ya. Ini lebih mudah nih, risiko rendah, risiko tinggi ya. Sehingga dengan risiko rendah, risiko tinggi itu kita bisa menentukan obat mana nih yang lebih didahulukan ya. Pada risiko rendah misalnya lebih dipilih tirosin kinase generasi pertama. Walaupun yang kedua juga boleh diberikan ya. Tapi kalau dia resikonya tinggi ya, maka lebih dipilihkan generasi kedua dulu. Nah, kalau umpamanya misalnya tidak tolerable itu bisa diberikan yang generasi pertama yaitu imatinib mesilat. Nah, kebanyakan di Indonesia karena pilihan terapinya itu yang bisa BPJS hanya imatinib dan nilotinib, maka seringkali kita menggunakan mengstratifikasi risikonya nggak selalu dipakai gitu, karena imatinib ini apa namanya eh, jarang efek samping sebenarnya, orang lebih eh, apa namanya tidak lebih tolerable dengan imatinib sehingga seringkali yang dipakai imatinib. Dan kalau umpamanya resisten ya baru berganti dengan nilotinib. Nah, eh, penentuan resisten itu biasanya eh, dilakukan bila dalam pemeriksaan atau monitoring itu terjadi awalnya dia mengalami complete hematologic response ya, tapi kelama-kelamaan dia menjadi berubah ya. Jadi leukositnya naik lagi, trombositnya naik lagi, sehingga kita perlu menentukan sebenarnya pada waktu terjadi perubahan itu apakah terjadi mutasi dari gen BCR-ABL-nya. Di BCR-ABL sendiri merupakan apa namanya produk mutasi ya, produk fusi gen. Nah, ini yang kita cari adalah apakah ada mutasi titik, ada perubahan asam amino di dalam gen BCR-ABL itu. Nah, dengan menentukan apa mutasi titiknya, kita menentukan obat apa yang paling cocok ketika terjadi resistensi namanya. Nah, resistensi yang paling sering disebabkan itu sebenarnya ini adalah mutasi T315I. Jadi ada perubahan asam amino di nomor 315 dari tirosin menjadi isoleucine. Nah, ini yang sulit diobati sehingga obat-obat yang generasi kedua yang bosutinib, dasatinib, nilotinib itu tidak mampu untuk mengatasi resistensi ini ya. Sehingga sekarang ada obat baru yang namanya ponatinib yang khusus T315 ini. Nah, selain itu kalau eh, sampai ponatinib itu obat bekerja menghambat pada eh, pocket BCR-ABL, tetapi ada satu obat baru yang namanya asiminib ya. Jadi asiminib ini obatnya bukan menghambat di pocket BCR-ABL, tetapi lebih kepada ada namanya myristoyl apa namanya eh, sebenarnya myristoyl ini adalah tempat di mana terjadinya ikatan dari N-terminal dari eh, gen ABL ya, di mana kalau dia dalam keadaan inaktif itu selalu berikatan ya. Tetapi dengan adanya gen BCR maka tidak terjadi ikatan antara myristoyl dengan N-terminal sehingga menjadi aktif. Nah, ternyata jika si myristoyl ini ditutup ya dengan obat yang namanya asiminib, maka eh, proses transduksi sinyalnya juga menjadi terhambat. Jadi tidak melalui penghambatan fosforilasi di pocket BCR-ABL lagi. Jadi ini makin canggih sebenarnya sekarang ini obat-obatannya dengan yang terakhir dengan asimirip ini. Ya. Nah, dalam pengobatan dengan tirosin kinase inhibitor, jadi awal-awal kita mengobati itu kita akan mendapatkan hasil penurunan dari leukosit ya dalam 3 bulan pertama. Jadi 3 bulan setelah 3 bulan diharapkan itu terjadi jumlah leukosit yang menjadi normal di bawah 10.000 gitu ya.
Jumlah trombosit juga normal di bawah 450.000 ya. Kita tidak lagi menemukan sel yang tidak matang dan splenomegali juga menjadi menghilang. Jadi itu 3 bulan pertama. Tapi kalau kita menilai dengan apa namanya pemeriksaan hematologi terus-menerus, itu kita tidak bisa menilai sebenarnya dia sudah bagus atau belum. Karena apa? Kalau setelah 3 bulan itu hematologinya bagus-bagus terus gitu. Tidak, sehingga kita tidak bisa tahu apakah dia eh, bisa memberikan hasil yang baik atau tidak. Nah, belakangan dulu apa namanya muncul monitoring baru ya yang menilai banyaknya kopi dari BCR ABL ya dalam 3 bulan, dalam 6 bulan dan setelah 12 bulan muncullah apa namanya major molecular response ya yang ditargetkan terjadi setelah 12 bulan pemberian eh, tirosin kinase inhibitor ini. Gitu. Nah, BCR ABL ini eh, merupakan gen ya, yang diperiksa itu eh, dulu awal-awalnya pemeriksaannya BCR ABL sendiri dan ABL sendiri dan dihitung apa namanya persentase-persentasenya. Tapi belakangan dengan alat yang lebih canggih itu menjadi bisa diperiksa dalam satu waktu. Nanti kita lihat. Ya. Jadi pemeriksaan-pemeriksaan BCR ABL yang disebut dengan BCR ABL kuantitatif ini dilaksanakan pada 12 bulan pertama ya. Jadi bulan ketiga, bulan ke-6 dan bulan ke-12. Targetnya bulan ketiga itu 10%, bulan ke-6 tuh di bawah 1% dan bulan ke-12 di bawah 0,1% ya. Apabila tidak tercapai ya maka ada kemungkinan itu berarti responnya tidak optimal gitu ya. Ada cara untuk apa namanya prosedurnya apabila tidak optimal ada dua kemungkinan menaikkan dosis dari tirosin kinase yang ada atau bisa juga menggantinya dengan obat yang lain. Di sini kita lihat ada apa gambar yang berwarna kuning dan merah ya. Kalau misalnya di atas 10% di setelah 6 bulan dan 12 bulan berarti udah merah ya, maka itu dianggap resisten dengan tikiannya sehingga kita perlu mengevaluasi pertama kepatuhannya ya, kemudian menilai apakah ada mutasi atau tidak kan dan kemungkinan ada nggak sitogenetik yang muncul baru ya selain translokasi 922 ada nggak tambahan abnormalitas kromosom yang lain. Nah, biasanya kita harus melakukan bone marrow puncture lagi untuk mendapatkan pemeriksaan sitogenetika. Tetapi memang agak sulit ya pada pasien yang untuk diperiksakan BMP ini banyak yang menolak karena merasa pemeriksaannya tidak menyenangkan ya, sakit dan tidak nyaman ya. Sehingga paling sering kita periksanya yang lebih mudah adalah mutasi BCR-ABL karena mutasi ini bisa diperiksakan melalui darah tebi. Kemudian, nah ini jadi eh, berbagai studi menunjukkan lebih dari 50% pasien LGK memiliki pemantauan molekuler suboptimal, ya, terutama pada tahun pertama penggunaan TKI. Ya, ini jadi ini studi-studi di luar itu menunjukkan memang dalam 1 tahun pertama itu merupakan waktu yang krusial ya untuk menilai apakah responnya bagus atau tidak ya. Kalau tidak bagus berarti ke depannya juga tidak bagus, artinya dia akan resiko tinggi untuk terjadinya progresi ya. Sehingga kita perlu menilai kuantitatif PCR itu paling nggak 3 kali dalam setahun, 3, 6, dan 12 bulan. Kalau kurang dari 3 kali, maka kita tidak mendapatkan milestone ya, jadi pencapaian dari hasil pengobatan itu. Sehingga risikonya adalah pasien yang demikian progresi dan progresi penyakit dan progresi penyakitnya lebih tinggi, progression free survivalnya juga lebih pendek, gitu ya.
Nah, ini dengan pemeriksaan kuantitatif PCR ini dengan pemeriksaan kuantitatif PCR ini kita yang sesuai guideline akan meningkatkan kepatuhan dari pemberian konsumsi tirasin kinase inhibitor dan juga akan memperlihatkan respon dan progression free survival yang lebih tinggi. Ya, permasalahannya memang di kita itu ternyata pemeriksaan kuantitatif di CRABL ini masih belum eh, di di cover oleh eh, jaminan kesehatan nasional gitu ya. Eh, dan sebenarnya pemeriksaannya nggak terlalu lama sekarang ya. Yang sekarang itu cukup cepat ya, paling nggak dalam 1 hari juga eh, eh, apa namanya bisa ada hasilnya. Ya, jadi eh, pemeriksaan yang terbaru ini yang gene expert ya. Gene expert ini sebenarnya bisa meriksa berbagai macam gen ya, termasuk juga digunakan untuk PCR TB misalnya ya. Tapi kita pada CML ini bisa menilai transkrip BCR-ABL terutama yang major breakpoint ya, yang menghasilkan protein P210 ya. Ini cukup sensitif ya, sampai tingkat 0,0032% ya. Dan ini secara otomatis bisa menghasilkan dalam waktu yang cukup cepat ya. Gitu. Dan, variasi antar laboratorium juga eh, rendah ya, sehingga menurunkan tingkat diskrepansi pemeriksaan transkrip BCRM dan mengurangi pengeluaran biaya akibat tes yang berulang. Ya, jadi ini cukup affordable dan bisa digunakan secara apa namanya nyaman juga buat pasiennya. Jadi tadi gambarnya eh, kita punya kita ada laboratorium juga yang dulu waktu awal-awal ada voucher dari satu farmasi yang mengeluarkan obat tirosin kinase inhibitor, sehingga dengan voucher itu akhirnya kita mencoba membantu pemeriksaan pasien-pasien yang kita tangani di Rumah Sakit Cipto ya dengan menggunakan voucher itu, dan udah cukup membantu banyak ya. Dari 2017 sampai saat ini masih bisa diperiksakan. Tapi belakangan memang vouchernya sudah tidak ada lagi, sehingga pasien harus benar-benar berbayar untuk mendapatkan hasil pemeriksaan ini. eh itu ya. Jadi ini perbandingan dengan metode konvensional. Saya dulu waktu penelitian saya di tahun 2016 ya, kebetulan juga S3 saya dengan menilai resistensi ya obat-obat imatinib yang sebelumnya mendapatkan hidroksiurea ya. Dan saya memeriksakan BCR-ABL waktu itu eh, tidak pakai cartridge gene expert ini. Jadi satu-satu yang diperiksa BCR-ABL-nya dulu ya, yang mengandung BCR-ABL berapa dibandingkan dengan eh, yang ABL-nya gitu ya. Tapi sekarang udah sekaligus, jadi cepat sekali. Dulu cukup lama itu memeriksanya ya. Mungkin alat itu udah nggak digunakan lagi karena udah ada alat baru yang cepat dan akurat seperti gene expert ini. Dan eh, dan mudah sekali untuk memeriksa. Itu saja dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya, dan kalau ada pertanyaan saya akan coba jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.